Salam semua dan selamat bagi jemaat BM Mosjaya. Apa kabar semua bersama keluarga di rumah pada saat ini? Saya percaya dan sering kali doakan semua kita dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan kasih Yesus Kristus. Syukur kita naik kepada Tuhan Yesus atas anugerah serta perlindungannya bagi kita. Bapak Ibu, pada minggu ini kita sudah masuk 22 minggu. Kita tidak mengadakan ibadah atau kebaktian di gereja, di mana kita beribadah melalui online di YouTube atau Facebook di rumah masing-masing. Ini karena atas fakta keselamatan serta pencegahan daripada wabak virus COVID-19 yang telah kita lalui bersama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini saya ingin memaklumkan pengumuman khas untuk semua jemaat BM Mosjaya. Setelah mesyuarat Majelis Gereja diadakan pada 15 Ogos yang lalu, kami telah membuat satu keputusan serta tindakan susulan untuk memulakan ibadah raya atau kebaktian di gereja BM Mosjaya pada 6 hari bulan September nanti, bersamaan hari Ahad, yaitu jam 9 pagi. Kebaktian ini hanya akan diadakan hanya satu sisi ibadah saja. Saya galakan jemaat yang akan hadir untuk datang lebih awal. Untuk makluman awal, kehadiran dalam sisi kebaktian yang akan kita mulaikan adalah terhad kepada 106 orang jemaat saja, mengikut pemantauan tempat duduk atau jarak 1 meter di antara satu dengan yang lain. Di mana bagi mereka yang akan mengantar atau meresponi kehadiran melalui pengisian borang Google Form yang akan disediakan oleh pelayanan media gereja kita saja yang akan diterima masuk dalam gereja. Bapak Ibu, kehadiran jemaat juga akan dinilai dari segi pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerjaan dan Unifor seperti berikut. 1. Pastikan jemaat sihat tubuh badan. Jemaat yang kurang sihat seperti demam, sesak napas, selsema, batuk tidak dibenarkan atau tidak digalakkanlah untuk datang. Yang ketiga, umur yaitu 13 tahun sampai yang ke-69 tahun saja yang dapat hadir ke gereja. Bagi umur lebih 70 tahun, mereka yang ada tugas pelayanan saja dapat hadir. Pastikan dalam keadaan sihat juga. Pastikan menggunakan pelitup muka atau face mask. Sentiasa mematuhi penjarakan sosial 1 meter dengan yang lain. Jemaat Tuhan, maklumat pemantauan SOP yang sepenuhnya atau jika ada sebarang perubahan SOP akan dimaklumkan oleh pelayanan media gereja kita dari masa ke semasa. Mohon dukungan serta sokongan doa daripada semua jemaat BM Mosjaya dalam rangka persiapan pembukaan gereja kita untuk kebaktian atau ibadah raya pada 6 September 2020 yang akan datang ini. Sekarang, sebarang pertanyaan berkenaan pembukaan kebaktian di gereja, kita boleh merujuk kepada kami sebagai pastor dan barisan Majelis Gereja BM Mosjaya. Harapan serta doa saya agar semua persiapan dalam
pimpinan serta penyertaan Tuhan Yesus. Jumpa Anda semua dalam kebaktian atau ibadah raya gereja kita pada 6 September nanti. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom dan salam sejahtera kepada semua warga BEM Mos Jaya. Berikut merupakan garis panduan pembukaan gereja BEM Mos Jaya untuk beribadah mulai pada 6 September 2020 pada jam 9 pagi. Pertama adalah cara mendaftar. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah Ahad, anda dikehendaki mengisi Google Form terlebih dahulu sebelum hari Jumaat pada setiap hari Minggu. Kedua, kehadiran juga adalah terhad kepada 106 orang sahaja pada setiap sesi ibadah. Ketiga, tempat duduk dalam ruangan ibadah adalah tertakluk kepada first come first serve dan tidak akan menerima sebarang tempahan khas. Keempat, jemaat yang tidak mengisi Google Form tidak akan dibenarkan masuk ke dalam gereja semasa sesi ibadah. Seterusnya, umur juga adalah terhad kepada 13 tahun hingga 69 tahun sahaja. Anda juga hendaklah sihat tubuh badan, iaitu tidak mengalami simptom ataupun gejala demam, iaitu melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk, sakit tekak atau sesak nafas. Kedua adalah SOP semasa beribadah. Pertama adalah penjarakan sosial. Anda digalakkan untuk mengamalkan penjarakan sosial sejauh 1 meter pada keadaan seperti: pertama, jarak tempat duduk dalam ruangan gereja. Kedua, semasa beratur untuk masuk ke ruangan gereja. Ketiga, semasa menunggu giliran untuk menggunakan tandas. Dan keempat, semasa mencuci tangan di sinki air. Kedua adalah penggunaan face mask ataupun pelitup muka. Jemaat adalah digalakkan untuk menggunakan face mask ataupun pelitup muka semasa menghadiri ibadah raya. Ketiga, hand sanitizer. Setiap jemaat digalakkan untuk membawa hand sanitizer sendiri selain menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan ibadah gereja selepas menulis rekod suhu badan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan suhu badan. Setiap jemaat akan diperiksa suhu badan sebelum masuk ke ruangan gereja. Seterusnya adalah tanggungjawab jemaat. Pertama, anda hendaklah mengisi Google Form yang disediakan sebelum menghadiri ibadah Ahad. Kedua, anda hendaklah mengikut jadual upacara ibadah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pastikan diri anda sehat dan anda digalakkan untuk menggunakan pelitup muka ataupun face mask sepanjang masa semasa berada di ruangan gereja. Anda juga tidak dibenarkan untuk saling bersalaman di antara satu sama lain. Seterusnya, anda hendaklah mengisi jadual kehadiran sama ada dengan mengimbas kod QR, mengisi buku kehadiran ataupun menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda juga digalakkan untuk membawa pen sendiri untuk mengisi buku kehadiran. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja, siaran langsung ibadah akan ditayangkan di laman YouTube BEM Mos Jaya Official pada setiap hari Ahad jam 9 pagi. Seterusnya adalah video SOP bagi sebelum, semasa dan selepas ibadah di gereja BEM Mos Jaya. Pertama sekali, pastikan anda telah mengisi Google Form pendaftaran ke ibadah raya di gereja sebelum hari Jumaat pada setiap minggu. Sila scan QR Code yang disediakan untuk mengisi borang pendaftaran di Google Form yang telah disediakan. Sebagai peringatan, setiap jemaat wajib memakai pelitup muka ataupun face mask sebelum memasuki ruangan ibadah. Mereka yang tidak memakai pelitup muka ataupun face mask tidak akan dibenarkan masuk ke dalam ruangan gereja. Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan warga emas yang berumur 70 tahun dan ke atas juga tidak dibenarkan untuk hadir. Sebagai peringatan, jemaat yang kurang sihat dan mengalami simptom seperti demam, sesak nafas, selesema dan batuk tidak dibenarkan untuk hadir ke gereja. Penggunaan pelitup muka dan face mask adalah diwajibkan untuk setiap jemaat gereja. Sila patuhi penjarakan sosial 1 meter dan mengikut tanda aras yang telah ditetapkan.
sila basuh tangan anda di singgih air. Sebelum masuk ke ruangan gereja, sila beratur untuk pemeriksaan suhu badan. Bagi suhu badan 37.5 degree Celsius dan ke atas tidak akan dibenarkan untuk masuk ke ruangan gereja. Sebelum masuk ke ruangan gereja, anda hendaklah mendaftar kehadiran anda di ruang yang telah disediakan. Sebagai peringatan sekali lagi, sila muat turun aplikasi MySejahtera ke dalam telefon anda dan scan QR code yang telah disediakan. Sebaik sahaja anda menunjukkan kod anda kepada para pendaftar, anda juga hendaklah membasuh tangan anda menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan ibadah. Sebagai peringatan, berjabat tangan ataupun bersentuhan adalah tidak dibenarkan. Usher akan memimpin anda ke tempat duduk yang telah disediakan. Sila pastikan anda isi tempat duduk di ruangan hadapan terlebih dahulu. Memilih untuk duduk di tempat lain adalah tidak digalakkan. Sila patuhi penjarakan sosial sepanjang 1 meter sepanjang ibadah dijalankan. Seterusnya, sebaik sahaja selesai ibadah, sila keluar mengikut urutan yang telah disediakan. Bermula dengan barisan belakang dan diikuti dengan barisan ke hadapan. Diingatkan juga untuk melakukan penjarakan sosial 1 meter. Sebagai peringatan kita bersama, aktiviti makan bersama selepas upacara ibadah tidak akan dilakukan. Ini adalah bagi menghormati SOP yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Jumpa anda lagi pada minggu hadapan. Semoga Tuhan terus memberkati. Selamat pagi dan selamat bertemu kepada jemaat Tuhan semua. Kita bersyukur hari ini sebab kita dapat bertemu di ibadah raya online kita. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara live di gereja, tapi kita bersyukur kerana kita dapat bertemu dalam ibadah online kita. Okay, puji Tuhan. Dan sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Okay, haleluya Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, terutamanya Tuhan Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu dan sepanjang hari yang telah kami lalui. Tuhan, kami tahu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau sentiasa memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau telah memberikan satu hari yang baru untuk kami. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Kami sebelum kami meneruskan acara kami pada pagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun keadaan fizikal kami ataupun emosi kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang menguatkan kami Tuhan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Mungkin yang sakit juga Tuhan, dimanapun mereka berada, pasal Tuhan Engkau yang memulihkan kami dan beri kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami telah melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan agar kami dapat datang kepada-Mu dengan rasa bebas dan kami dapat memuji memuliakan-Mu dengan sepenuh hati kami pada pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami pada pagi ini Tuhan juga dan uji penyembahan kami Tuhan, bila Engkau memimpin kami. Juga yang worship leader, kami mohon Tuhan Engkau mengurapi beliau Tuhan supaya dapat memimpin kami dalam acara puji sembah kami juga yang terlibat dalam pujian dan penyembahan, yang backup singer, pemain muzik, juga peralatan kami gunakan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu, biarlah semuanya kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi satu berkat buat kami yang mendengar, dan kami dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya hadirat Tuhan kami rasakan dimanapun kami berada bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita dapat memuji Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkatkan penyembahan ini yang mengatakan Yesus kami puja.
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersukacita bagi Allah kita. Amin. Amin. Oh
selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita angkatkan penyembahan yang mengatakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, ampuniku atas dosa, pengorbanan-Mu yang mulia sama
sujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, oh kami menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami terlebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini saya ingin membawa kita untuk melihat dari teks bacaan kita, yaitu dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-31. Ya, tema yang saya sediakan di sana adalah menyesal kemudian. Kalau kita renungkan tentang firman Tuhan ini, itu makanya saya pilih satu tema yang mengatakan menyesal kemudian. Kita lihat cerita daripada orang kaya dan Lazarus. Daripada ayat 19 mengatakan, ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan buruk, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilatkan buruknya. Kemudian matilah orang miskin ini. Lalu dibawa malaikat
malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sekarang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya yang mau dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham kepada mereka, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita untuk melanjutkan daripada pembacaan kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan Tuhan dan pimpinan pelindungan Tuhan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami ada pada pagi ini seperti mana kami ada. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan telah memberi kekuatan kesehatan yang baik bagi kami dan melindungi kami daripada segala penyakit yang tular di negara kami pada saat ini. Kami berdoa, kami serahkan firman Tuhan yang kami sudah baca, agar Tuhan terus memberi penjelasan bagi setiap pribadi kami, agar lewat firman Tuhan ini dapat menjadikan berkat bagi setiap pribadi kami. Sekiranya ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggukan kami daripada kami mempelajari firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami dalam kami mempelajari firman-Mu. Hamba-Mu mengaku tidak mempunyai apa-apa. Tuhan, tolong urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran dari ayat pembacaan kita, ada seorang kaya. Dia hidup dengan penuh kelimpahan. Ada seorang miskin hidup dalam kemiskinannya. Setiap hari berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Kalau kita lihat daripada cerita ini, kalau kita bandingkan antara 2 orang ini, seorang yang orang kaya dan orang miskin ini bukan alang-alang miskin,
Tambahkan dia penuh dengan keburukan di atas badannya. Dia tiap hari dibaringkan di pintu orang kaya ini. Namanya adalah Lazarus. Dia seorang yang miskin dan pengemis. Kita lihat selama hidup Lazarus bersama orang kaya ini, dia tidak pernah diberi makan atau minum. Walaupun dia berdekatan dengan pintu rumah orang kaya ini, tapi orang kaya ini tidak ada belas kasihan untuk melihat Lazarus ini. Lazarus setiap hari berbaring dekat pintu rumah orang kaya untuk menantikan sisa-sisa yang jatuh dari atas meja orang kaya ini, untuk menghilangkan kelaparannya. Malah yang tidak dapat apa-apa pun, tetapi dia tidak berhasil. Malahan anjing yang berhasil menjilatkan buruk badannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat orang yang seperti ini, saya pernah lihat beberapa orang pengemis, tapi tidak seperti Lazarus yang penuh dengan keburukan. Bagaimanapun orang pengemis, ada yang seperti kata orang berlakon, karena malas kerja jadi pengemis. Tapi Lazarus, dia seorang yang miskin, sungguh-sungguh miskin, dan badannya penuh dengan keburukan. Dia tidak berhasil daripada apa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Tapi anjing berhasil menjilatkan buruk daripada badannya. Lazarus tidak berhasil. Orang kaya itu, waktu Lazarus mati, dibawa malaikat pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati dan dikubur, di mana ia menderita di alam maut dengan kesakitan. Ini yang kita perlu jaga. Ramai orang yang di luar sana, orang yang pengemis kita abaikan. Saya pernah mengikut satu renungan vertikal daripada sekolah. Mereka rindu untuk mengambil gambar orang pengemis. Ada yang tidur di atas tempat parkir kereta, di bawah kereta, di bawah lori. Rindu mereka. Tapi bagi saya tidak mau ambil gambar. Kalau saya ada hati, saya pergi gerak dia. Pernah seorang datang, dia minta duit. Saya bilang, duit saya tidak ada. Kalau kamu mau makan, saya belanja kamu makan. Akhir-akhirnya baru dia sebut untuk beli rokok, kata dia. Jadi saya terus hilang kepercayaan saya kepada dia. Ini yang banyak terjadi. Orang kaya ini juga mati. Orang kaya ini juga minta Abraham supaya menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya, karena dia cukup sakit dalam nyala api itu. Kalau kita lihat Lazarus, waktu dia hidup bersama dengan orang kaya ini, dia tidak ada nilainya. Tapi waktu dia mati, dia yang besar nilai daripada orang kaya itu. Orang kaya itu langsung tidak ada nilai sekali. Dan dia minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya. Ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah bapakku.
Ini satu peristiwa yang saya selalu ingat. Waktu dia senang-senang, dia tidak ingat apa yang dia mau buat. Dia tidak peduli orang yang dalam kemiskinan. Bukan saja kemiskinan daripada harta makanan. Lebih-lebih lagi kemiskinan di dalam Tuhan. Bapa Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah bapakku. Dia minta supaya Abraham mengantar Lazarus ke rumah ayahnya. Masih 5 orang saudaraku, injililah mereka. Supaya mereka jangan ke sini, ke tempat ini, cukup menderita dan kesakitan. Waktu dia sudah di dalam kesakitan, baru dia ingat Lazarus. Dia mau Lazarus untuk menginjil saudaranya yang masih tinggal. Dia mengatakan ada 5 orang saudaranya di rumah bapaknya. Injilnya mereka supaya mereka jangan ke sini. Tempat ini cukup menderita dan sengsara. Jadi dengan ini Bapak Ibu Saudara, semasa keduanya hidup bersama, seorang kaya ini tidak ingat untuk membantu Lazarus. Sewaktu keduanya mati, waktu keduanya sudah meninggal dunia ini, baru orang kaya ini di dalam penderitaannya di alam maut, baru dia ingat Lazarus dan menyesal. Ini tema yang saya petikkan. Ada satu orang tua kami dulu, dalam 1.000 anak jantan kata dia, anak lelaki, tidak pernah dia melihat satu orang yang menyesal dulu. Kebanyakan mereka menyesal kemudian. Lebih-lebih juga orang kaya. Kalau kita lihat tempat orang kaya, hampir-hampir tidak dapat masuk. Saya pernah dikunjungi satu orang dari Long Adang dulu. Ini suku Penan. Bukan Penan yang sekarang. Tahun 60-an punya Penan, bukan seperti yang sekarang. Waktu mereka datang dan mereka lihat lantai rumah, karena mereka tidak pernah melihat lantai rumah. Dan dia lap itu dengan tangannya dulu, baru dia duduk. Saya kasihan betul dengan mereka. Semasa keduanya ini hidup bersama, apapun dia tidak ingat ini Lazarus. Sesudah mereka meninggal dunia ini, baru dia menyesal. Dia lihat tempat Lazarus adalah di tempat yang cukup mewah. Dan dia di dalam tempat di mana dia penuh kesakitan. Jadi dengan ini Bapak Ibu Saudara, dia sudah menyesal, tapi tidak dapat buat apa-apa. Kita lihat keadaan sekarang. Ya, untuk kesimpulannya, orang kaya ini salah pilih. Dia salah pilih jalan. Sebenarnya banyak jalan yang baik, tapi dia salah pilih. Dia pilih jalan yang lebar. Karena dia orang kaya, dia harus ikut jalan yang luas. Karena banyak hartanya, besar kereta yang dia pakai. Tapi Lazarus tidak, asal saja dia dapat melalui jalan itu. Walaupun dia bagaimana sempit pun, itu yang jalan orang yang miskin, orang pengemis. Tetapi pada akhirnya Lazarus menuju yang hidup yang kekal. Dan ketika, kalau kita lihat di saat ini, sekarang ramai orang dalam penderitaan. Saya lihat satu ibu waktu PKP.
Tambah lagi tua kampung itu mengatakan, selama dia dalam kampung ini, dia tidak pernah ikut kerja gotong royong. Itu makanya nama dia saya tidak simpan untuk menerima sumbangan daripada YB. Saya sedih. Lagi dia susah, tambah lagi kasih susah dia. Jadi yang baik dia, karena saya punya anak Grace ini, kenal dia punya anak. Anak dia kurang lebih ada 10 tahun umur. Jadi kami bagi sebagian yang orang sumbang itu untuk dia. Kita lihat memang keadaan sekarang orang tidak dapat melihat keperluan orang lain. Ramai orang dalam penderitaan tidak mencukupi keperluan asas mereka, tetapi tidak ada orang yang dapat membantu mereka. Begitu juga waktu Lazarus dengan orang kaya. Mereka tidak ada belas kasihan untuk melihat Lazarus. Walaupun dia penuh dengan keburukan badannya. Tiap hari dia dibaring dekat pintu orang kaya. Apapun dia tidak berhasil. Sedang anjing datang menjilatkan, dia yang berhasil. Nah, pada 5 Agustus yang lalu, saya terima satu email daripada satu missionary, yaitu Pastor Doris Saban. Hampir saya tidak dapat baca itu email. Saya tidak tahu bagaimana keadaan dia. Dia minta supaya mendoakan dia. Kalau saya bayangkan keadaan dia di sana, apakah pusat ada bertanggung jawab? Dan dalam email dia, saya sendiri tidak dapat baca. Saya menahan sebentar. Sudah itu baru saya ulang lihat dia dan membaca. Berapa saja orang kita yang di luar negara, missionary, tidak ada yang dapat membantu mereka. Hampir 700 gereja dan kelompok di BM Sarawak. Tak payah kasih banyak. 10 ringgit satu gereja pun cukup. 700 gereja dan kelompok. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah keadaan masa akhir zaman. Orang mencintaikan uang, orang mencintaikan diri sendiri. Tidak ada punya belas kasihan bagi orang yang di luar. Sebenarnya ramai orang yang di luar sana memerlukan. Saya lihat waktu hari Minggu yang lepas, saya sangat bersyukur. Diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang kerja sawit. Saya lihat ada yang Islam. Saya tanya dia, bagaimana perasaan kamu selesai kebaktian? Dia bilang, saya sangat bersyukur. Karena dia mempunyai kesempatan walaupun dia orang Islam. Jadi dengan ini Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan di sekitar kita, banyak orang, ramai orang yang seperti Lazarus, yang tidak ada orang yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat di dalam misi dan penginjilan kita, kalau kita lihat di mana-mana tempat di Sarawak sekarang, banyak orang yang mau menerima Tuhan, tapi malangnya orang yang menginjil tidak ada. Orang yang memberitakan firman Tuhan itu tidak ada. Kita masih belum mencukupi. 23 daerah. Tiap daerah minta ke pastor tidak kurang daripada 3 orang sampai 5 orang.
Kalau ada 5 orang keluaran daripada sekolah Injil kita 1 tahun, ya kalau paling banyak pun ada 40 orang. Masih jauh kekurangan. Kita perlu berdoa supaya ada orang tergerak untuk pergi belajar di sekolah Alkitab kita. Ini sedikit firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Walaupun dia tidak berapa jelas, tapi kita berdoa agar Tuhan menjelaskan dia dan menerangkan dia di dalam setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Hamba sudah berhenti untuk berbicara, dan kami mengundangkan Roh Kudus-Mu untuk terus berbicara dalam setiap hati kami, agar firman Tuhan yang kami kongsikan dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Sebentar lagi kami akan keluar dari tempat ini. Tuhan tolong sertaikanlah kami, pimpinkanlah kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tolong dengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari